Kali ini dongeng film akan menceritakan alur film yang berjudul Lisensi, Origin of the Gods. Film ini menceritakan tentang sebuah legenda. Ada jenderal Sing di langit yang membuat formasi dewa. Jika formasi dewa dibuka, maka para dewa akan turun ke bumi dan akan terjadi pergantian dinasti. Menurut seorang pendeta, Jenderal Sing adalah seorang pemuda yang bernama Shin Huan. Namun ternyata Jenderal Sing yang sebenarnya adalah Lisensi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Menurut legenda, penguasa awal surga membuat formasi dewa. Jika dunia mengalami krisis, akan ada Jenderal Sing di langit yang melepaskan para dewa untuk turun ke bumi, berkumpul untuk mengganti raja yang kejam dan mengganti dinasti. Terlihat di pegunungan ada seorang pendeta tua yang sedang bermeditasi. Pendeta ini bernama Yun Songzi. Tiba-tiba terlihat seekor kupu-kupu yang dikejar oleh api. Api tersebut menyambar sang pendeta. Kemudian sang pendeta melihat ke langit, dan di langit tampak cahaya api yang turun ke bawah. Di dalam api tersebut banyak belalang yang ikut turun. Kupu-kupu yang dikejar api tadi mendekati pendeta Yun. Kemudian pendeta Yun mengatakan bahwa hari ini formasi dibuka, dan dia menyuruh kupu-kupu tersebut pergi menuju api dan menjadi yang pertama bangkit, karena hari itu adalah hari penciptaan. Kupu-kupu tersebut kemudian masuk ke dalam api formasi dewa dan bergabung dengan belalang. Belalang-belalang tersebut setelah sampai bumi menyerang orang-orang. Salah satunya menyerang di kediaman Marquis. Marquis adalah salah seorang petinggi kerajaan. Belalang-belalang tersebut menyerang para penjaga. Di atap tampak dua orang mengamati keadaan. Orang tersebut adalah penasihat kerajaan yang bernama Wen dan pengawalnya. Penasihat Wen kemudian berkata, 4 bintang jatuh, belalang surgawi datang, para dewa bangkit. Jenderal Sing telah datang. Klan burung memiliki senjata, namanya sayap angin dan petir. Putra Jenderal Sing hanya dapat bersatu dengan sayap angin dan petir untuk menahan angin dan naik ke langit ke-9 untuk membuka formasi dewa. Hanya saja aku tidak akan memberikan mereka kesempatan menghancurkan dinasti Sang. Karena jika formasi dewa dibuka dan para dewa bangkit, maka dinasti Sang akan hancur. Kemudian penasihat Wen menyerang markas klan burung untuk mencari sayap angin dan petir. Tapi ketua klan burung tidak mau menyerahkan. Terlihat ketua klan burung terluka parah. Semua tewas, hanya tersisa sang ketua dan 2 orang bayi. Tiba-tiba muncul pendeta Yun. Kemudian ketua klan burung mengeluarkan senjata sayap angin dan petir dan memasukkannya ke tubuh salah satu bayi. Tiba-tiba penasihat Wen menyerang bayi tersebut, tapi dihalangi oleh pendeta Yun. Terjadi baku hantam yang sengit antara pendeta Yun dan penasihat Wen. Akhirnya penasihat Wen terdesak dan melarikan diri. Marquis datang ke markas klan burung yang sudah hancur. Kemudian dia mendengar suara bayi. Ia kemudian mendekatinya. Ia melihat 2 orang bayi yang sedang menangis. Tiba-tiba muncul pendeta Yun. Kemudian pendeta tersebut mengatakan bahwa salah satu bayi tersebut adalah Jenderal Sing dan diberi nama Shin Huan. Di dalam tubuhnya ada sayap angin dan petir. Setelah 18 tahun, dia ditakdirkan untuk membuka formasi dewa. Dan bayi satunya adalah putra ketua klan burung dan bernama Lisensi. Kemudian kedua bayi tersebut dibawa oleh Marquis untuk dibesarkan. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang pemuda di atas atap. Pemuda ini adalah Lisensi yang sudah tumbuh dewasa. Dia memasang sayap buatan di punggungnya. Dia ingin terbang, tapi ternyata tidak berhasil. Kemudian Lisensi dipanggil menghadap Marquis. Ia dimarahi karena sering membuat ulah. Selain Lisensi, ternyata ada Si Huan yang dipanggil menghadap. Marquis memerintahkan Si Huan untuk mengambil tongkat emas di hutan dewa. Tongkat ini berfungsi untuk memanggil pendekar hebat di seluruh dunia.
tongkat ini hanya dapat diambil oleh Jenderal Singh. Mendengarnya, Lei Sensi pun memaksa untuk ikut. Selain Lei Sensi, Si Huan juga ditemani oleh Sing Er. Sing Er ini adalah kupu-kupu yang dulu dikejar-kejar oleh api Jenderal Singh. Mereka bertiga pergi ke hutan dewa. Akhirnya mereka sampai di tempat tersebut. Tiba-tiba dari tanah muncul sebuah monumen, dan di monumen tersebut tertulis nama Lei Sensi. Monumen tersebut kemudian hancur, dan muncullah tongkat emas. Kemudian Si Huan mengambilnya, tapi ternyata tidak berhasil. Lei Sensi kemudian mencoba untuk menghasilnya, dan ternyata ia berhasil mengambilnya. Di istana, Marquis Xi dan pendeta menunggu kepulangan Si Huan. Mereka terkejut ketika melihat Si Huan pulang tanpa membawa tongkat emas. Dan yang membawa tongkat emas adalah Lei Sensi. Tapi Lei Sensi mengatakan bahwa yang mengambil tongkat emas adalah Si Huan, bukan dirinya. Pendeta kemudian mengambil tongkat emas tersebut dan besok membawa Si Huan ke gunung Songnan untuk dilatih. Si Huan kemudian berpamitan untuk pergi. Ketika berpamitan, ayahnya, Marquis Qi, sujud kepadanya. Ketika dalam perjalanan, pendeta Yun berhenti di tengah hutan. Kemudian Sin Huan bertanya, apakah ada yang ingin disampaikan? Pendeta tersebut kemudian mengatakan bahwa dia bukanlah Jenderal Singh. Ternyata, pendeta sudah tahu kalau yang mengambil tongkat emas bukan Sin Huan. Kemudian dia bercerita, ketika Jenderal Singh dilahirkan, ketua klan burung sedang sekarat. Kemudian, sayap angin dan petir dimasukkan ke dalam tubuhmu. Dia melakukannya demi melindungi Jenderal Singh yang asli. Jadi dia menduga kalau Sin Huan adalah Jenderal Singh. Kemudian pendeta tersebut meminta Sin Huan untuk menyerahkan sayap angin dan petir. Tapi Sin Huan tidak mau menyerahkan. Tiba-tiba ayahnya datang. Ternyata ayahnya juga sudah tahu. Kemudian ayahnya juga meminta agar Sin Huan menyerahkan sayap angin dan petir. Hal ini membuat Sin Huan menjadi sedih dan marah. Tiba-tiba muncul anak buah penasihat Wen dan membawa Sin Huan pergi. Penasihat Wen mengajak Sin Huan ke markas klan burung yang dulu dihancurkan. Penasihat Wen menunjukkan ilusi bahwa yang telah menyerang klan burung adalah Marquis Qi. Melihat ilusi tersebut, Sin Huan menjadi marah dan dendam kepada Marquis Qi. Apalagi tambah dikomporin oleh si penasihat ini. Kemudian penasihat Wen mengatakan kalau Sin Huan mau ikut dengannya, dia akan mengajari bagaimana membangkitkan sayap angin dan petir, serta mengambil kekuatan Jenderal Singh dan menggantikan Lei Sensi. Di tempat lain, Lei Sensi sedang galau karena tahu kalau Sin Huan dibawa oleh penasihat Wen. Ia khawatir Sin Huan akan dilenyapkan. Ia ingin pergi menyelamatkan Sin Huan, tapi dicegah oleh ayahnya dan pendeta Yun. Kemudian pendeta Yun mengatakan bahwa dirinya lah Jenderal Singh yang sebenarnya. 1 bulan lagi, formasi dewa akan dibuka. Jika dia ingin memasuki formasi dewa, maka dia harus mendapatkan sayap angin dan petir. Kemudian Marquis Qi berkata, agar ia bisa membuka formasi dewa, maka dia harus mendapatkan sayap angin dan petir. Sekarang, formasi pemusnah dewa milik penasihat Wen sudah terbentuk. Begitu sayap angin dan petir milik Sin Huan dibangkitkan, formasi pemusnah dewa akan menghancurkan formasi dewa. Jika itu terjadi, maka dunia tidak akan pernah damai. Lei Sensi bertanya, apakah itu berbahaya untuk Sin Huan? Pendeta menjawab, tidak. Kemudian pendeta Yun dan Lei Sensi serta Sing Er pergi ke gunung Songnan. Di sana, Lei Sensi akan dilatih. Lei Sensi ingin cepat-cepat berlatih sihir agar dapat membawa kembali Sin Huan. Namun, pendeta mengatakan bahwa dia tidak perlu mencari Sin Huan, karena Sin Huan sendiri yang akan mendatanginya. Dia mengatakan penasihat Wen sudah 18 tahun melatih pemusnah formasi dewa. Untuk membuka pemusnah formasi dewa harus mengaktifkan naga azur di timur, penyu hitam di utara, macan putih di barat, dan burung vermilion di selatan. Keempat formasi ini harus dibuka bersamaan. Untuk membukanya, dibutuhkan sihir yang kuat. Maka Sin Huan akan mendatangi Lei Sensi untuk menyerap kekuatannya. Di tempat lain, Sin Huan sedang berlatih untuk meningkatkan kemampuannya, agar ia dapat menggunakan sayap angin dan petir, dan dapat mengaktifkan pemusnah formasi dewa. Pendeta Yun membuka jalur energi di tubuh Lei Sensi dengan jarum, agar Lei Sensi dapat menggunakan kekuatan Jenderal Singh.
Xin Huan kemudian mendatangi Marquis Qi dan menculiknya. Ketika sedang melatih Lei Zhenxi, Pendeta Yun mendapat pesan bahwa Xin Huan menculik Marquis Qi. Kemudian Lei Zhenxi meminta agar ia diizinkan untuk menyelamatkan Marquis Qi. Awalnya ia tidak diizinkan karena kekuatannya belum cukup. Kemudian Pendeta Yun memberi Lei Zhenxi buah naga emas. Buah naga ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Orang yang menelan buah naga emas akan memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Namun takdirnya pun akan ditelan oleh buah naga emas. Di tempat lain, Xin Huan menghajar Marquis Qi. Ia marah karena Marquis Qi menghabisi klan burung. Namun Marquis Qi mengatakan itu bukan perbuatannya dan meminta agar Xin Huan tidak jatuh dalam rencana jahat penasehat Wen. Tiba-tiba datang Lei Zhenxi dan Xing Er. Lei Zhenxi meminta agar Xin Huan tidak mengacau lagi dan meminta agar menyerahkan sayap angin dan petir. Dan Lei Zhenxi akan melindunginya. Xin Huan tambah marah karena tidak menyangka Lei Zhenxi itu sama dengan Pendeta Yun dan Marquis Qi yang ingin membunuhnya. Ia mengatakan demi melindungi Lei Zhenxi, sayap angin dan petir diberikan kepadanya dan menjadikannya boneka selama 18 tahun. Dia juga mengatakan jika Lei Zhenxi mengambil sayap angin dan petir dari tubuhnya, maka jiwanya akan lenyap. Ternyata Lei Zhenxi belum tahu hal tersebut. Kemudian Xin Huan mengatakan bahwa semua orang yang dianggap menyayanginya selama ini ternyata berharap kematiannya. Terjadi pertarungan yang sengit antara Xin Huan dan Lei Zhenxi. Akhirnya Lei Zhenxi kalah, tapi Xin Huan tidak menghabisinya dan menyuruhnya pergi. Mereka kemudian pulang ke rumah. Di rumah, Marquis Qi mengatakan sepertinya Xin Huan sudah dirasuki iblis. Lei Zhenxi mengatakan mengapa mereka tidak memberitahu jika mengambil sayap angin dan petir dapat membunuh Xin Huan. Pendeta Yun mengatakan dia melakukan itu karena ada hal yang lebih penting, yaitu menyelamatkan dunia. Lei Zhenxi mengatakan kalau mereka memikirkan tentang dunia, lalu siapakah yang akan memikirkan tentang mereka? Kemudian Marquis Qi mengatakan sebagai pahlawan, sebagai raja, sudah ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kemudian Lei Zhenxi mengatakan dia harus membawa Xin Huan pulang karena formasi pemusnah dewa terlalu kejam untuknya. Di atas atap, penasihat Wen mengatakan pada Xin Huan bahwa tanpa membunuh Lei Zhenxi, dia tidak akan bisa menjadi Jenderal Xing, tidak bisa menggunakan sayap angin dan petir. Xin Huan mengatakan bahwa dia bisa. Kemudian penasihat memberinya kesempatan terakhir masuk ke formasi dan jadilah iblis. Marquis Qi mendapat laporan dari anak buahnya bahwa tentara naga hitam menyerang kota Shiqi. Kota Shiqi adalah kota tempat Marquis Qi berkuasa. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk bersiap perang. Xin Huan masuk dalam pemusnah formasi dewa. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk membuka formasi. Penasihat Wen mengatakan hanya dinasti Shang yang akan bertahan selamanya. Tampak Lei Zhenxi dan Xing Er menyerang markas penasihat Wen. Dia mencari keberadaan Xin Huan. Kemudian mereka melihat Xin Huan berada di tengah penghancur formasi dewa. Lei Zhenxi mengajak Xin Huan ikut dengannya, tapi Xin Huan malah menyerang keduanya. Kemudian Lei Zhenxi mengatakan bahwa Xin Huan sudah kehilangan kebajikannya. Ia tidak akan mendengar apapun yang ia katakan. Kemudian ia mengajak Xing Er mencari cara mengeluarkan Xin Huan dari menara bintang. Langkah mereka dihalangi oleh Xin Huan. Bahkan Xin Huan menyerang Xing Er. Terjadi pertarungan antara Xin Huan dan Lei Zhenxi. Ternyata Xin Huan sudah berhasil mengaktifkan sayap angin dan petir. Lei Zhenxi terdesak. Xin Huan kemudian menyerap kekuatan Lei Zhenxi. Xing Er kemudian pulang. Xing Er mengatakan bahwa Xin Huan sudah membunuh Lei Zhenxi. Tapi pendeta mengatakan tidak mungkin Lei Zhenxi mati karena dia sudah menelan buah naga emas. Dia juga mengatakan bahwa sayap hitam Xin Huan sudah aktif. Itu artinya pemusnah formasi dewa sudah terbuka dan kemungkinan Lei Zhenxi ditahan di sana. Kemudian pendeta mengajak Xing Er ke menara bintang. Di menara bintang tampak Xin Huan berusaha membuka semua formasi pemusnah formasi dewa. Ternyata Lei Zhenxi juga di sana, dan Xin Huan berhasil membukanya. Penasehat Wen kemudian mengatakan bahwa keinginannya sudah tercapai.
dan ia tidak salah menilai Xin Huan. Kemudian Xin Huan bertanya, bagaimana dengan keinginannya? Penasihat Wen kemudian mengatakan bahwa keinginannya akan dipenuhi. Kemudian dia mengajak Xin Huan ke sebuah ruangan. Di situ ada tumpukan tengkorak manusia. Penasihat Wen mengatakan masih kurang satu benda terakhir, dan ternyata benda tersebut adalah darah sayap angin dan petir yang telah menjadi sesat. Penasihat Wen menyerang Xin Huan dari belakang, dan pada saat yang sama dia juga mengatakan bahwa yang menyerang klan burung adalah dirinya, bukan Marquis Qi. Penasihat Wen mengeluarkan kekuatan Xin Huan dan menyatukannya dengan tumpukan tengkorak. Pada saat yang sama, Pendeta Yun dan Xing Er datang menyelamatkan Lei Sensi. Kemudian mereka menyelamatkan Xin Huan. Formasi dewa berhasil dibuka. Kemudian Lei Sensi membawa Xin Huan keluar ruangan. Pendeta Yun memerintahkan Lei Sensi untuk membuka formasi dewa. Xin Huan dan Lei Sensi terbang ke atas untuk membuka formasi dewa. Namun mereka diserang. Ternyata pasukan penasihat Wen datang menyerang. Terjadi pertarungan di antara mereka. Karena menyelamatkan Lei Sensi, Xing Er tewas, dan ini membuat Lei Sensi marah. Dia pun menyerang penasihat Wen. Tiba-tiba muncul api dari penghancur formasi dewa menuju ke langit. Lei Sensi dan Xin Huan terbang ke atas untuk membuka formasi dewa. Ketika sampai di atas, tiba-tiba Xin Huan berhenti. Xin Huan mengatakan ia tidak ingin hidup dengan menanggung takdir orang lain. Kemudian dia melepaskan sayap angin dan petir dan memasukkan ke tubuh Lei Sensi. Lei Sensi menolaknya, tapi Xin Huan tak mau mendengarkan. Ia kemudian menjatuhkan diri tepat di api pemusnah formasi dewa. Formasi dewa pun meledak. Kemudian Lei Sensi menyerahkan dirinya untuk ditelan buah naga emas dan akan hidup sendiri sebagai pahlawan. Dia kemudian berhasil menghancurkan pemusnah formasi dewa. Lei Sensi kemudian terbang ke atas. Ia bertemu dengan jiwa Xing Er. Xing Er mengatakan jika ingin membuka formasi dewa, maka Lei Sensi harus membiarkan dirinya ditelan seutuhnya oleh buah naga emas. Kekuatan buah suci itu perlahan akan membuatnya jelek, jahat, dan membuat orang tidak bisa melihat isi hatinya, dan akan kesepian selamanya. Jika membuka formasi, kehidupan ini akan hancur. Xing Er bertanya, apakah Lei Sensi bersedia? Lei Sensi berkata bahwa sebenarnya dia sudah memutuskan sejak awal. Jiwa Xing Er pun lenyap. Lei Sensi akhirnya membuka formasi dewa, dan dari langit berjatuhan bola api. Lei Sensi kemudian berkata, Siki kampung halamanku, dan akan membawa Xin Huan dan Xing Er pulang. Dia kemudian terbang pergi, dan sampai di sini film pun selesai.